Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Ini sudah ada iPhone 6G ya, dengan kasus kerusakan, katanya tidak bisa dicas. Nah, kita cas, sudah tidak ada respon ya sekarang ya. Nah, ini kita coba bongkar dulu ya. Kita pastikan apakah benar HP ini tidak bisa dicas atau cuman baterainya aja yang nggak mau hidup ya. Nah, kita lepas dulu baut pengaman baterainya ya. Nah, coba kita lepas konektor baterainya. Nah, coba kita tes cas ya, apakah ada respon. Tidak ada respon ya. Biasanya kalau iPhone baterai bermasalah, dicas ada respon ya. Nah, coba kita gunakan power supply ya, untuk memastikan bahwa HP ini hidup normal atau enggak ya. Jadi nanti lebih mudah menganalisanya ya. Jadi kalau nggak ada power supply, coba kita gunakan baterai yang lain ya. Coba kita hidupkan. Nah, HP mau hidup ya. Apakah HP ini bisa masuk ke menu? Coba kita perhatikan dulu ya. Biarkan dulu. Nah, kalau bisa masuk ke menu, ya berarti masalah cuman ada di bagian pengecasan ya. Ini masih logo ya, belum masuk ke menu ya. Masih tetap logo ya. Biasanya kalau HP normal ya nggak lama ya, stuck di logonya nggak lama. Ini sudah berapa menit ini? Udah 30 detikan nih. Kayaknya ini logo selamanya ini ya. Nah, karena ini nggak mau berhenti ya, berarti kita pastikan HP ini bermasalah ya, nggak cuman dicas nggak mau aja ya. Nah, coba kita lepas dulu ya. Kita angkat mesinnya. Nah, perlu diingat ya, untuk iPhone ini baut pengaman LCD ini harus dipisah ya penyimpanannya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Jadi kita simpan, diposisikan bagian tengah di tengah, bagian kanan di kanan, bagian kiri di kiri ya, atas bawah posisikan ya. Jadi nantinya tidak salah pemasangan ya, karena ukuran bautnya tidak sama ya. Kalau salah-salah nanti bisa merusak ke jalur ya kalau tertukar bautnya.
Nah ini nih bautnya kita lepas ya. Karena iPhone ini bautnya bervariasi ya, nggak sama, ukurannya berbeda-beda. Jadi patut kita simpan ke tempat yang aman, terkecuali ya kita sudah paham sudah hafal gitu ya ukuran-ukurannya. Ini mesinnya ya, wah mesinnya masih mulus ya, belum ada pernah dikerjakan ini. Alhamdulillah, jadi kita akan lebih fokus dalam pengerjaannya ya. Jadi kasus dicas tidak mau biasanya permasalahannya ada di IC U2 ya biasanya, atau IC trigis ya. Posisinya ada di kaleng ini ya, di dalam kaleng ini, di area ini ya. Jadi bisa saja karena IC U2 nya bermasalah, maka ke HP-nya jadi hang logo ya. Nah, posisinya di sini, jadi wajib kita mengangkat kalengnya dulu. Nah, ini setelah kita lepas kalengnya ya. Coba ini perhatikan di sini ada dua IC ya, yaitu ini IC trigisnya, ini IC U2 nya ya, IC USB. Nah, jadi kita coba ukur ya, apakah ada komponen yang short ya, atau kapasitor atau apa gitu ya. Kita coba ukur dulu di area IC chargingnya ya. Kabel prop hitam ya ke ground, yang merah kita acak ya ke kaki-kaki kapasitor. Siapa tahu ada yang mencurigakan ya. Bagus. Ini ground, bagus. Ground. Nah, ini kaki kedua kakinya ini ngeground ya. Coba kita lihat, ini adalah kapasitor ya, tetapi kedua kakinya ini dia ngeground ya, grounding. Nah, kita pastikan dulu apakah kapasitor ini yang short ya. Nah, ini kapasitornya, atau jalur atau komponen lain ya yang shortnya ya. Jadi untuk memastikannya kita lepas dulu kapasitor ini ya, kita jengatkan aja. Kita pastikan jalur yang dilewati kapasitor ini, maksudnya jalur yang di kapasitor ini apakah short atau kapasitornya yang short ya. Nah, jadi kita jengatkan dulu kapasitornya. Jadi kita jangan langsung congkel ya. Jadi ini belum tentu kapasitor ini yang bermasalah. Nah, jadi kita jengatkan dulu. Sudah terangkat kakinya sebelah, baru kita coba ukur lagi ya, apakah jalurnya ini masih short ya setelah kapasitornya diangkatkan kakinya.
probe hitam ke ground, yang ini kita colok ke jalur kapasitor tadi. Nah, masih short ya, ini tuh di kakinya masih short. Sedangkan kapasitornya tidak ada pergerakan. Berarti lain kapasitornya yang bermasalah ya, berarti ada di jalurnya. Nah, untuk mengetahui ini jalur apa dan kapasitor ini terhubung ke komponen apa, coba kita lihat di skema ya, supaya tidak salah mengeksekusi. Ini cari posisinya dulu kapasitor di bagian sini ya. Nah, ini kapasitornya, coba kita perbesar dulu, yaitu C berapa nih, kejelas C17 38. C1738 punyai kapasitas 1 mikro ya, 6,3 volt, dan ada di jalur Tristar bypass ya. Nah, jadi antara kapasitor ini sama IC ini aja, tidak ada jalur lain ya. Dari kapasitor langsung ke IC ya. Tidak ada jalur lain ya. Di jalur bypass. Nah, ini kapasitornya C1738. Nah, ini IC-nya ya, U1700 U1700. Nah, jadi coba kita angkat IC U1700 ini ya. Nah, ini IC-nya coba kita angkat dulu ya. Apakah di jalur tadi masih short setelah kita angkat? Kalau misalkan diangkat tidak short, nah berarti otomatis IC ini yang bermasalah. Ini adalah IC U2 ya. Jadi IC USB-nya. Nah, coba kita angkat dulu IC-nya. Dan ini IC-nya di lem ya. Jadi kita bersihkan dulu sebelum kita angkat untuk mengantisipasi ya, supaya tidak terberubut jalurnya ya, supaya tidak rusak jalurnya. Jadi kita bersihkan dulu lemnya nih. Lemnya nggak begitu keras ya, beda di IC di HP iPhone 5 ya, itu lemnya sangat keras ya untuk di IC U2 nya. Nah, jadi di sini hati-hati ya, karena IC U2 ini terlalu mepet ya sama NAND flash nya ya. Jadi perlu hati-hati di sini, jangan sampai kena panas IC NAND-nya. Ini saya menggunakan blower Quick 2008 ya, dengan panas 350, dengan angin sekitar 50% ya. Nah, setelah kita bersihkan, kita congkel IC-nya. Mudah-mudahan jalurnya aman ya.
Nah, sudah terangkat ya. Kita bersihkan dulu kakinya sebelum kita ganti. Jadi karena jalur ini cuman dari kapasitor ke IC, jadi dipastikan IC-nya yang short ya, yang rusak. Ini kita ratakan ya, bekas timahnya ini masih ada yang tinggi. Nah, kita ganti IC-nya ya. IC U2 ya. Untuk pengen tahu serinya bisa komen ya. Jadi di sini saya tidak sebutkan kode IC-nya. Yang jelas ini IC U2, IC kontrol USB-nya ya, IC kontrol charging. Untuk pemasangan IC ya, harus diperhatikan titiknya ya. Jadi sebelum kita angkat, nah, kita perhatikan titiknya di mana gitu ya. Dan misalkan titiknya tidak tahu, lupa gitu ya, nah kita lihat aja di komperan atau di skema ya. Jadi terlihat di skema ada bilangan angka ya, angka dan huruf untuk penghitungan kaki IC. Jadi titik di IC itu adalah titik awal perhitungan antara 0 dan 1 ya. Jadi lihat di skema mana kaki yang nomor 1 atau 0 ya. Nah, itu adalah titik di IC. Jadi kalau IC seperti ini, dia tidak ada bolong di tengah, maksudnya tidak ada tanda, ya harus mengingatkan titiknya ya. Nah, coba kita ukur lagi ya menggunakan multitester. Apakah setelah kita mengganti IC ini, apakah sudah baik jalurnya ya, tidak short? Jadi yang namanya IC harus ada nilai ya. Nah, ada nilai dan tidak short, berarti pemasangan IC bagus dan jalur tidak short. Oke, saatnya kita tes ya, apakah berhasil dalam perbaikan kali ini. Tentunya kita bersihkan dulu ya sebelum kita pasang. Nah, coba kita tes ya, kita pasangkan. Ini antenanya sudah kita pasang ya, konektornya. Hati-hati jangan sampai ke tengah ya. Kalau ke tengah nanti kena kaki lain, ke komponen bisa short ya, karena ini terkelupas ya, antenanya groundnya keluar, bukan keluar groundnya ya, terkelupas lah, bukan terkelupas, apa ya, ya groundnya keluar lah, bekas nempel di bodi asalnya. Kita pasangkan dulu konektornya, jadi nggak usah dibaut dulu ya, kita pasangkan dulu. Ini konektor charging, ini baterainya dulu, nanti dulu ya, kita pasang LCD nya dulu. Kita LCD,
touchscreen, udah gitu fingerprint. Nah ini untuk kamera depannya. Nah baru kita baterainya kita pasangkan. Nah coba kita hidupkan ya, apakah mau ada respon. Alhamdulillah ada respon ya. Berhubung ini pasti baterainya kosong, kita bantu dengan cas ya. Apakah dia masih tetap hang logo? Alhamdulillah HP sudah mau masuk ke menu ya. Oke, berarti pemasangan IC ini berhasil ya. Coba lihat notifikasi casnya ya. Ini sudah berapa persen nih? 5% kah? Berapa? Coba biarkan dulu beberapa menit. Apakah ada perubahan, penambahan untuk casnya? Tentunya gambar petir sudah ada ya ini. Apakah casnya bertambah? Coba kita lihat ya. Alhamdulillah casnya sudah bertambah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.